Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bangsaku, dan kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat. Semoga Anda sehat, selamat, dan dalam kemudahan di segala urusan. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Saudaraku, dan jika kalian taat, nurut, maka kalian akan mendapatkan petunjuk, akan berada di jalan yang lurus. Wa inna ma'alaikal balaghul mubin. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-54. Saudaraku, taat. Taat ini adalah tindakan inti yang menghubungkan dan bukti antara yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, antara yang maha tinggi sang pencipta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Iya, wa in tuti'uhu tahtadu. Begitu juga tentu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Taat, nurut, tunduk mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutlak tanpa ada tawar-menawar. Athi'ullaha wa athi'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, seluruh ketundukan dan ketaatan dan kepatuhan adalah dalam rangka untuk menjabarkan, menurunkan bentuk ketaatan daripada Allah dan Rasulnya. Yang kuat adalah taat kepada orang tua, kedua orang tua, taat kepada suami bagi istri dalam sekup yang kecil, dan taat kepada pemerintah. Luar biasa, kuncinya di kata taat dan kuncinya di kata tunduk. Taat tanpa ada tawar-menawar. Taat tanpa ada tapi. Itu adalah taat yang paling tinggi dan kemudian dengan penuh ketulusan. Pasti baik. Khusus pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yuridul khair. Allah menginginkan kebaikan. Allah menginginkan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan hambanya itu taat. Meskipun Allah Maha tahu di antara hambanya ada yang tidak taat, ada yang nawar, ada yang membangkang dan melawan. Dan karenanya min al-asbab, dari sebab Allah memberikan contoh, diturunkanlah kitab suci wahyu Allah Subhanahu wa taala, Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an Karim, dan suhuf sebelumnya. Dan karenanya Allah mengutus para rasul, dan karenanya Allah menurunkan aturan dan syariat min al-asbab, karena menjadi sebab. Dan kalau ada yang tidak taat, kalau ada yang membangkang, pasti akan ada perhitungannya. Dan nanti pertanyaannya, apakah dulu jadi belum ada kitab suci? Apakah dulu belum diutus para rasul? Apakah dulu belum ada bimbingan agama? Pasti jawabnya akan mengatakan semuanya itu sudah ada. Lalu kenapa berkembang jadi sifat pembangkangan? Al-aba, al-iba, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Saudaraku,
taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada kedua orang tua untuk membuktikan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taatlah kepada suami, wahai para istri, untuk juga membuktikan jadi kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Taatlah kepada pemerintah, ya kan, untuk membuktikan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang diberi otoritas oleh Allah untuk ditaati, kalau Allah dan Rasul mutlak baik. Rasul dijaga oleh Allah, tapi selain itu selalu berupaya untuk baik, memberikan yang terbaik, kemudian memikirkan yang terbaik, memperhatikan yang terbaik, dan kemudian mempunyai hakut ta'ah, yaitu mempunyai hak untuk ditaati. Saudaraku, taat dan Ramadan kita adalah mendidik ketaatan dan kedisiplinan. Akhdul asbab, mengambil sebab, maka dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah, dapat pembebasan diri dari api neraka, meskipun tidak usah dikejar sebagai sebuah jadi pemicu, tapi sesungguhnya itu akan datang dan diberikan oleh Allah. Dengan taat kamu berada di jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.